Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Ada daftar nama enggak ya? Ada hadir malam bisa minta ya. Insyaallah kita lajeng kembali dengan kita sesarengan. Sebelum kita lanjutkan tadi kalau ada ini program sedekah sehari seikhlasnya. Ini sifatnya hanya bukan wajib ya, jadi hanya anjuran. Ingat tadi kita mesti menjaga keikhlasan dalam beribadah. Nah, dalam beribadah itu jangan melihat banyak sedikitnya. Maka kata Rasulullah SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'un. Jangan meremehkan kebaikan meskipun kadang orang menganggap sepele. Bahkan seandainya kita punya hanya separuh kurma, disebutkan ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Jagalah diri kalian dari api neraka meskipun separuh kurma. Jadi kadang di sebagian kita itu malu kalau infak sedekah klitik. Maaf. Mengapa malu dalam kebaikan? Tapi kalau kemudian membeli ini, beli itu, tidak malu untuk berbuat maksiat. Nah, jangan sekali-kali meremehkan. Mungkin bapak-bapaknya hanya maaf misalnya tidak banyak. Tapi katanya sebagian salaf, rubba amalin saghirin tukabbiruhu an-niyyah. Betapa banyak ya, amal itu dianggap kecil, memang sedikit kecil, dianggap orang ringan, tapi pahalanya menjadi besar di sisi Allah karena niatnya ikhlas. Sebaliknya warubba amalin kabirin, betapa banyak amalannya besar. Saya nyumbang enggak cuma wireless. Ya. Semuanya. Ya, misalnya gedungnya semua tapi enggak ikhlas. Tusaghiruhun niyyah, nilainya di sisi Allah menjadi kecil, bahkan bisa jadi habis. Muspro sia-sia, tidak ada gunanya karena niatnya tidak ikhlas. Jadi orang itu, Pak, wah aku sok nyumbang nek wis sugih. Lah kapan sugih? Jangan nunggu kaya untuk berinfak. Contoh. Jadi Rasulullah itu begitu. Disebutkan ya, ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattu. Faqala la. Nabi itu tidak pernah ya, ketika dimintai apa saja lalu beliau mengatakan enggak. Artinya apa? Nabi selalu memberi. Fa'ammas sa'ila fala tanhar. Tetapi memberikan tidak harus banyak, tidak harus dalam bentuk duit. Memberi itu ketika kita apa-apa kudu duit. Tidak. Berilah tenaga, berilah kritik, berilah saran, berilah komentar, berilah ilmu, berilah ini tenaga, semuanya. Jadi kalau emang tidak mampu jangan dipaksa. Malah utang gurung-gurung nih, fakut jangan. Ya, anaknya kemudian ditelantarkan hanya perkewuh. Jangan, daripada perkewuh tidak ikhlas, rugi semuanya, tidak usah. Jadi ini penting ya dalam rangka mendidik, membiasakan kita jangan malu berbuat kebaikan meskipun hanya sedikit, diremehkan orang lain, diketawain, disepelekan. Tidak, saya bukan untuk jenengan, bukan untuk Anda, tapi saya ikhlas karena Allah, tidak peduli. Sedikit banyak tidak peduli. Ini penting, jangan sampai ya kemudian kita hanya jor-joran, ya, banyak-banyakan tapi tidak ikhlas. Agar apa? Agar infak yang kita berikan ikhlas karena Allah dan membawa berkah, membawa manfaat insyaallah. Jangan sekali lagi menyepelekan itu kecil. Jangan malu. Ya. Yang gede jangan sombong. Tadi insyaallah ini nanti kaitannya dengan inna a'tayna kal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini sampai jam berapa biasanya? Enggak, jam 9 itu presentasinya, lalu tanya jawabnya sampai jam 11 itu. Loh. Hah? Oh, jam 1. Insyaallah. Luar biasa. Insyaallah di belakang itu nanti dibuat ya penginapan kamar. Kamarnya 25, kalau satu kamar 2 orang bisa 50 deh insyaallah. Saya hitung sepintas tadi saya sholat jamaah di belakang, begitu duduk ini sekitar 100
lebih kayaknya. Ada yang didaftar berapa Mas? Insyaallah. Enggak yang malam ini. Oh, ada yang belum bersensinya. Ini baru tertulis 66. Tapi hitungan saya itu kalau di sini kurang lebih soft itu kan 5 kali 20 100. Belum yang mungkin yang lain. Ini hitungan kasar saya. Jadi ada hitungan kasar begitu. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi berkah. Kita lanjutkan. Jadi pelajaran kita nggak usah banyak-banyak. Ini surat paling pendek di dalam Al-Quran. Saya mohon ya, yang sudah lancar, yang sudah pandai mengajari yang belum bisa. Ya, jadi jangan mengajar itu kemudian harus banyak orang, banyak enggak. Penjenengan misalnya di rumah ada tamu, yuk kita murojaah. Sekarang begitu Pak. Beda kita sudah biasanya ngerumpi, mau wah ngelek-elek pemerintah. Enggak ada, enggak boleh. Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah itu enggak begitu. Ya, di antara ciri sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah mendoakan kebaikan buat pemimpin kita, Pak Jokowi dan JK. Ya, insya Allah 15 tahun lagi mungkin beda presidennya. Ya, insya Allah namanya Abdul Hasan. Wah, mantap itu. Ya, nggak apa-apa misalnya begitu. Intinya sekarang jadi negeri kita ini negeri kaum muslimin, jangan kita ketemu ngobrol, wah ini ngelek-elek. Enggak. Itu bukan sifat orang Islam. Seorang apalagi sudah kita ngaji, maka yang dijawab, kemarin pelajarannya apa ya? Begitu, yuk kita bareng. Ya setoran, Masya Allah. Nanti tanggal, Bapak itu asik berdua. Biasanya asik itu catur, sekarang bukan lagi. Ternyata dari luar dikira catur, Masya Allah, moco kitab gundul. Masya Allah, luar biasa ini. Ya, luar biasa, nanti mesti akan ikut-ikutan mereka. Ya, kemudian kita jelaskan ini membaca, jangan bicara banyak. Wah, saya belum hafal, ngapain kita juga tidak harus hafal 1-2 ayat, tapi itu kalau membawa manfaat, Masya Allah. Ini penting. Ya, para sahabat demikian. Jadi intinya ilmu, manfaat ibadah, begitu Pak. Jangan kita sia-siakan waktu yang diberikan Allah kepada kita. Nah, kita ulang kembali. Tadi intinya saya ingin Bapak menulis, ya, para mahasiswa semuanya menulis. Jadi poin itu tadi, inna a'tainakal kautsar, berarti Allah telah memberi nikmatnya. Tulis itu nikmat yang sangat banyak. Terus dikasih panah. Ya, kasih panah, nikmat banyak, panah bersyukur, ya. Bersyukur tulisannya. Ringkis-ringkis saja, maksudnya bersyukur kepada Allah. Biar kita kalau buat skema itu yang ringkis-ringkis mawon, nikmat banyak, syukur, panah lagi. Ya. Ibadah, karena syukur itu bentuknya adalah ibadah. Panah lagi, sholat, korban, kan itu. Sebentar, sebelum itu Pak, sebelum ini ada tadi nikmat yang banyak, syukur, ibadah, ikhlas dulu, ikhlas. Lalu dipanah 2, sholat dan bawahnya korban. Lalu panah lagi, ya. Tidak membenci Nabi. Tulisannya begitu, karena sesuai dengan ini. Tidak benci Nabi dalam kurung cinta Nabi. Ya, tidak benci Nabi, kemudian dalam kurung cinta Nabi. Lalu strip, biar banyak Pak variasi. Panah, tanda kunduk, tanda kurung, strip, tanda miring itu loh, garis miring, cinta Nabi, garis miring, mengikuti sunnah Nabi. Kurung tutup, biar nggak lari. Saya ulang, nikmat yang banyak, panah syukur, panah ibadah, panah ikhlas, lalu panah 2. Contohnya ini sholat dan korban. Lalu panah lagi, tidak benci Nabi dalam kurung cinta Nabi, strip, tanda miring, mengikuti sunnah Nabi, tanda kurung tutup. Itu poin penting. Poin penting ya di dalam surat ini. Lalu faedah tadi kan tafsirnya sudah, Al-Kautsar artinya, nanti silakan tafsirnya ini. Ya. Sekarang
beberapa faedah ya, beberapa faedah. Yang pertama, perintah kepada Nabi sama dengan perintah kepada umat beliau. Ini kaidah. Hukum asal di sini yang diperintahkan Pak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini perintah bukan hanya untuk Nabi, tapi berlaku juga untuk seluruh umat Islam. Itu kaidahnya demikian. Kecuali nanti ada taksis penghususan. Misalnya orang yang sekaligus beristri lebih daripada 4 hanya Nabi. Kita nggak boleh kan begitu, karena ini khususiyah. Tapi secara umum demikian. Jadikan sholat itu perintahnya fiilnya itu untuk mukhatab ya, mudzakkar ya, mufrad. Artinya anda, anta. Berarti Nabi saja. Ya. Di sini a'tainaka anda. Ya, kemudian fasalli bentuk perintahnya, fiil amrnya, salli itu salatlah kamu satu orang laki-laki. Siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi maknanya berlaku juga untuk seluruh umat Islam. Berarti mari kita lihat, bapak-bapak, para mahasiswa yang saya muliakan, panjenengan dipun paringi nikmat sing kathah apa kuwathah? Kuwathah sewanget. Nggih napa nggih? Sinten ingkang saged ngitung? Mboten saged, Pak. Idep jenengan pinten? Tidak bisa setiap hari. Iya. Berngosnya belum bisa. Coba. Lu kok berngos nikmat? Nggih, coba berngos jenengan mung tukul separuh. Tidak nikmat subhanallah. Iya. Jadi subhanallah banyak nikmat. Harga mata sekarang pinten, Pak? Kalau donor mata itu? Enggak kira-kira lah. Semiliar boleh enggak satu? Enggak boleh. Panjenengan kagungan 2. Kalau 1 miliar, 1 triliun boleh betul? Betul? Ya, 5 lah, gangsal triliun, 1 mata 5 triliun, Pak. Saya ambil, boleh betul? Pikantuk betul? Sedoso. Aduh. Piro untuk penawar meneh? 100 triliun. Lah nek kalih 200 niku nembe paningal. Dereng idepe, dereng alise, dereng talingan, dereng lidah, dereng sedayanipun. Berarti panjenengan kagungan bondo donya billion ribuan tidak bisa kita hitung. Berarti sugih napa sugih, Pak? Syukur napa syukur? Kadang kalau awakipun piyambak niku ling gresula. Wong cetha nang ATM isih akeh, nggo dompet isih. Aduh, duitku ku sithik, lho sithik. Aku untungku sithik. Masya Allah. Wingi entuk untung 1 miliar, saiki rugi 100.000. Waduh, aku rugi. Lho, pripun iki? Jantenan. Kadang kala awakipun piyambak niku kurang bersyukur. Padahal kita diberi nikmat yang sangat banyak. Itu baru yang bisa kita lihat. Ada nikmat yang tidak bisa kita lihat, Pak. Napa niku? Panjenengan asta teng pundi-pundi niki? Napa? Nyawa. Lah nggih napa mboten niku? Nyawane sampean teng pundi, Pak? Mang Dumo. Mboten saged. Kita bawa kemana? Nyawa Anda dihargai berapa? Wow. Loh nek pikantuk sekarang juga. Enggak boleh kita, berarti kita kaya luar biasa. Masyaallah. Sudah syukur belum? Makanya kita masyaallah, Pak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak mungkin, Pak. Sudah kita diberi hidup, dijadikan manusia, jadikan seorang muslim, Pak. Ini nikmat terbesar yang tidak mungkin bisa kita ganti dengan apapun. Dunia saya tidak, karena iman dan Islam ini sumber keselamatan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak mungkin. Kalau ada hanya orang terkaya di dunia, berapa sih kekayaan Bill Gates? Orang terkaya di Indonesia berapa sih? Setahu saya cuma 200 sekian triliun di Indonesia. Orang terkaya di Indonesia cuma 200 sekian triliun. Kita punya berapa bilion, Pak, tadi? Berarti lebih kaya sinten? Kita, Masya Allah. Tapi kadang-kadang kita kurang bersyukur. Nikmat Allah banyak, cuman kita disuruh syukur sama Allah. Di antara syukur niku napa? Indonesia mayoritas muslim apa muslim? 80% kurang lebih. Sing kinten-kinten masjid nek subuh kebrak kaya ngeten iki pundi?
Niku pun syukur napa dereng kinten-kinten, Pak. Berarti itu tugas kita mengajak mereka ngebai masjid. Genjen angel wong syukur niku. Gitu. Makanya kita, Pak, mari kita berusaha bersyukur kepada Allah. Coba kalau misalnya nyawa kita diambil kita belum bersyukur, naudzubillah. Betapa nikmat ini banyak. Cuman suruh sholat, penjenengan sholat sekali sholat berapa jam? Loh, pertanyaannya bukan saya dijawab. Tidak bisa dijawab, pertanyaannya keliru. Gitu. Sekali sholat atau berapa jam? Tidak mungkin kita, Pak. Cuman paling berapa menit? 2 tahun atau setahun yang lalu ada di YouTube kan sholat taraweh 11 rakaat niku mboten enten gangsal menit. Ngeten iki. Kira ya kebangetan, tapi ini kebangetan ini. Tidak boleh, tidak diterima karena tidak tumak nina. Artosipun apa? Dari saking 24 ya, kawan likur jam saben dinten saben dalu, namung paling pinten. Mboten ngantos setunggal jam kita ginakaken kangge salat. Untuk bersyukur kepada Allah. Dereng korban. Urung mesti ben taun nyembelih korban. Ya. Ini penting untuk diperhatikan. Jadi tugas kita bagaimana kita pandai-pandai bersyukur, di antaranya mari kita rajin sholat berjamaah di masjid. Perhatikan tadi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam anggenipun sholat wonten dalem napa wonten masjid. Ngendikanipun Kanjeng Nabi, salata sira kabeh kaya dene sira kabeh nonton ingsun nindakake salat. Mboten namung gerakanipun, mboten namung waosanipun, tempatnya juga ditiru. Nggih ngomong nggih, mari kita galakkan daripada salat berjamaah di masjid masing-masing. Masyaallah. Nggih. Ini penting. Nek perlu sesekali, ini kan bawa takmir. Buatlah gebrakan, Pak. Nek poso bulan Ramadan niku pun biasa. Kewebak niku hari pertama, kedua, ketiga dan keempat. Nggih, mungkin nek pun setengah, separuh Ramadan mulai sepensopnya mulai maju. Nggih sing kosong, gitu. Sesekali, ya. Mesti kemungkinan besar. Niku mesti kuwebak salat subuh. Pripun carane, Pak? Bibar salat subuh, ya, kopi susu keluar, ya, bubur ayam, mboten sangat, langsung mungkin pun anak-anak pun gedok, ya tular. Saiki ayo salat subuh kabeh anake putune dijak salat subuh, ya gitu, ya. Niku cobi penjenengan hari kedua mulai separuh, hari ketiga penuh, hari keempat beludak. Ya, hari kelima dihentikan. Sesuk kosong meneh. Enggak apa-apa sesekali begitu. Ya karena apa? Orang kalau hanya mendapatkan teh, susu, kopi, kemudian bubur ayam, Masya Allah, rebutan, diskon 50% ngantri. Tapi kalau kemudian orang berjamaah itu berapa besar pahalanya? Gratis setiap hari. Orang yang sholat pahalanya sekian, tidak pernah tertarik. Berarti apa? Orientasi kita masih ke dunia, belum orientasi akhirat. Monggo, ini para takmir, para mubaligh, para kultumer, para khatib, silakan menyampaikan hasungan motivasi. Panjenengan sampun pirsa hasung. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Sapa wong sing nuduhake kebenaran, kabecikan, mongko dheweke bakal diparingi ganjaran padha karo sing ngamalake. Insyaallah. Jadi tugas kita bukan hanya penjenengan sesaran dan ribut, di luar menyebar ke seluruh penjuru dunia untuk kita ajak tetangga kita. Jangan malu Pak mengajak. Lho wong ajak-ajak sing barang sing Allah menurai. Sing kene mungkin. Teng internet teng wayu ini, peringatan ini, hari kasih sayang ini macam-macam. Enggak malu kok. Balihone gede-gede. Kita ngajak kebencian, kita ngajak kebenaran kok malu. Mengapa ya? Ya, kadang-kadang kita sendiri kurang pede, kurang percaya diri untuk mengajak kebaikan kepada orang. Nah, ini bersyukur kepada Allah. Di antaranya sholat. Mari kita gerakan. Silakan dengan cara apa saja kira-kira yang menarik mungkin diadakan. Nopo nggih? Ya, enggak apa-apa sesekali boleh.
Ya, sesekali saja untuk menghasung sekali dua mungkin mereka senang. Oh, jebule wong jamaah iki ya menarik nyenengke. Di antaranya biasakan ditulis mungkin di depan pintu Pak takmir adab-adab masuk masjid. Ya, kalau ketemu senyum, mengucapkan salam, berjabat tangan. Seneng kalau begitu Pak. Insya Allah coba misalnya ada datang kita mungkin di luar, assalamualaikum, seneng oh jebule nang masjid iki diwongke, didongake, masuk masjid ini diajari doa, masuk kaki kanan semua, masjidnya bersih, tempat wudunya lengkap, ininya lengkap. Contoh misalnya tempat wudu ya kasih cermin biar ganteng. Nek mosong peci iki ora meletot-meletot. Di situ ada cantelan, mungkin kopiahnya dicantel ke enten, gitu. Terus kemudian kacamata cantelene enten. Jase nek ajeng wudu niki sesak kudu dicopot, dicantelke. Nah, ini termasuk kritikan, bukan kritikan nih, masukan takmir Masjid Baitul Muhsinin. Ya, ibda binafsika. Ya, dimulai dari diri sendiri. Ya kita tadi mau nyantol ke koplok nang ngendi. Angel rekasane jan. Mumet lho niku. Jadi ini sedekah ini. Loh, saran itu kalau baik diikuti berpahala insyaallah. Sedekah tidak harus duit. Ya, saya bisanya sedekah dengan ini ya, dengan ini sebelum penjenengan belum usul toh tadi. Belum toh? Saya dahului, saya sama Pak Imam tadi. Sudah usul seperti ini insyaallah. Jadi kalau nanti ditindaklanjuti insya Allah bermanfaat, ya meskipun seperti, ya jadi menyampaikan, mengajak dan seterusnya. Berikutnya kaitannya tadi dengan berbagai hal ya, syukur ya dengan diajak bagaimana ini dan itu, orang yang menunjukkan kebaikan jangan sampai dia malu. Fasholli li rabbika wanhar, termasuk salat nggih. Salat itu harus ikhlas karena Allah. Kemudian berkorban juga karena ikhlas karena Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu itu orang yang putus. Nah, ini kaidah penting, faedahnya ini diambil dari faedah bukan sebagai tafsir, faedah bahwasanya ketika kita beribadah itu harus ikhlas. Di antaranya di sini salat dan berkorban. Nah, juga harus betul. Tadi secara implisit berarti tidak boleh benci Nabi. Contoh nanti mari kita lihat, ya. Contoh yang gampang kita masalah salat saja. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Saya punya video tapi enggak sempat ini ya. Ada contoh orang salat Pak, saking semangatnya, maaf. Niku le takbir ngeten iki. Saya punya videonya soalnya. Saya shoot dari belakang. Itu enggak di sini, Masya Allah saya lihat bagus. Di Jakarta, di masjid paling besar di Indonesia, masjid namanya Istiqlal. Belum lama, sekitar 2 pekan yang lalu. Begini. Ya Allah, ini wong dada. Oh sholat. Itu Pak. Allah, semangat sekali. Tidak ada Nabi itu, meskipun ikhlas, insya Allah ikhlas dia sholat. Ya, kita tidak tahu hati orang. Tapi mengangkat, mengangkat kedua tangan, telapak tangan itu sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Selesai milih. Niku parang niki, terserah. Karena 2 hadisnya sahih semuanya. Kita harus dengan dalil karena wasallu kama ra'aitumuni usolli. Kadang Nabi begini, kadang begini. Silakan. Tapi nek ngeten iki mboten enten. Masalahnya semangat loh. Itu kan kalau gini kurang marem, Mas. Nah, ini penting. Ini contoh saja sederhana. Nggih, contoh sederhana. Jadi ini penting. Bahwasanya enggak boleh benci sama ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ini barangkali yang sering saya singgung hampir di setiap pengajian ya. Kadang-kadang orang kalau membiarkan jenggotnya itu langsung dicurigai. Kalau di masjid enggak begitu tampak, enggak dicurigai. Tapi kalau penjenengan tindakan wonten supermarket, wonten mall, bandara, nggih napa nggih? Ya, itu diawasi. Nek ajeng mlebu hotel ulin mereksa, biasane wong biasane bablas mawon. Niku anti suwe banget. Nang kene niku lho napa? Sing abang-abang niku. Detektore niku, Masya Allah. Niki karepe piye lho iki? Kudune wong sing jenggot ini justru wong sing dipercaya. Karena ini sunnah Nabi. Nah, kula dereng sakit, meskipun kita mungkin belum mampu semuanya, tidak masalah. Belum mampu, suatu saat insya Allah mampu. Tapi jangan sekali-kali membenci. Itu saja.
Kalau sudah benci ini kualat. Nggih. Wong lha niki sing ngendika sinten? Inna syani'aka huwal abtar. Napa boleh kalau jenengan saya wonten Indonesia ini kalau ada organisasi sosial keagamaan yang paling besar nama niku Nahdlatul Ulama dan Pergerakan Muhammadiyah. Niku Kiai Haji Hasyim Asy'ari niku jenggote enten apa mboten? Lah, nek nganti mboten remen kali jenggot, nganti serik kualat kali Pak Kiai. Sing Muhammadiyah niku Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jenggoten. Nek nganti ana wong jenggoten kok dicurigai kualat Mas. Atos meneng niku. Gitu. Jadi makanya ini penting. Mengapa orang-orang seperti kita dicurigai? Padahal ini adalah pengejawantahan daripada inna syani'aka huwal abtar. Bukti cinta. Lho nek sing ngefans kali Ronaldo lho rambute ngeten nih. Ngene apa nggih? Mongko niku wong maaf kafir. Urusan rambut gini lawake dhewe niku al mar'u ma'aman ahabba. Saben-saben wong besok bakal dikumpulake karo wong sing ditresnani yaumul qiyamah ana ing dina kiamat. Pilih Ronaldo apa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terserah. Kan ngoten, Pak. Jadi ini salah satu konsekuensi. Lah kula tidak apa-apa, berdoa kepada Allah, mudahkan ya Allah saya mengikuti sunnah. Sunnah itu banyak sekali. Man raghiba an sunnati falaisa minni. Sapa wong sing serik marang sunah ingsun, mongko dheweke dudu golongan ingsun. Minimal paling boten ampun ngantos wonten raos serik. Wonten ayat An-Nisa ayatipun swidak gangsal nek boten kleru nggih. Fala rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Ya. Wala yajidu fi thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Teman-teman wong-wong kuwi ora diitung iman, ora dianggap iman. Hatta yuhakkimuka fi ma syajara bainahum. Sadurunge wong-wong mau ndadekake sliramu Muhammad dadi hakim, qadhi, pemutus sing netepake keputusan nek wong-wong mau beda pendapat. Nggih, regejekan. Ini perselisihan pertengkaran kudu ngangkat sliramu Muhammad dadi wong sing mutusake perkarane. Summa la yajidu fi anfusihim harajan. Sak banjure ora ana ing atine wong-wong mau rasa abot nek wis sliramu mutusake perkarane. Artosipun jangan sampai kita menolak keputusan Rasul. Meskipun kita belum mampu tidak, tapi harus diterima dahulu. Wa yusallimu taslima lan pasrah bungkuan kanthi sampurna. Itu disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsir beliau. Ini sesungguhnya tingkatan-tingkatan agama Islam. Ada al-Islam, al-Iman, dan al-Ihsan. Islam itu pasrah bungkuan urusan lahiriah, yuhakimu tahkim kepada hukum ajaran Islam kepada Nabi. Lalu hati kita menerima dengan sepenuhnya, itulah iman. Lalu kita pasrah dengan sempurna, wa yusallimu taslima, itulah ihsan. Pelan tapi pasti. Ya. Jangan menyalahkan orang, jangan ini orang, tapi kita berusaha memulai dari diri sendiri. Ini konsekuensi. Kalau kita mengaku ahlus sunnati wal jamaah. Napa artosipun ahlus sunnah? Orang yang mencintai, membela, menerapkan sunnah dalam kehidupan dia sehari-hari. Nek pancen dereng saged, jangan membenci. Dengan cinta kita, fa insyaallah taala Allah akan memberi kemudahan kepada kita. Demikian. Jadi ini konsekuensi inna a'tainakal kautsar. Syukur, ya apa nikmat yang banyak, bersyukur, ibadah, ya kemudian ikhlas, kemudian ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah. Karena sunnah dalam hal ini artinya ajaran Rasul, ada yang wajib, ada yang sunnah hukumnya. Jadi bukan sunnah dalam arti hukumnya secara fikih itu sunnah, tidak, tetapi semua ajaran Rasulullah. Termasuk misalnya ada orang yang rajin sholat malam, masa kita benci? Ya enggak, meskipun kita belum mampu. Ada orang yang rajin sholat duha, jangan dibenci meskipun kita belum mampu.
Begitu pula kalau ada orang menerapkan sunnah-sunnah dalam kehidupan sehari-harinya. Karena memang kadang-kadang nanti aneh. Contoh termasuk di antara sunnah adalah ketika makan itu sampai resik panjenengan wantun nopo mboten wonten pahargyan resepsi walimah ngantos resik langsung dikelamuti ngenten kinten-kinten wantun nopo mboten. Itu sunnah Rasulullah. Nggih napa nggih? Nek gengsi ngunjuk men diturake engko dikira napa drembo ya. Mangan jane wah jane cek luwe pengen isin mboten pareng. Itu nikmat besok akan ditanya oleh Allah. Ditanya. Karena itu nikmat. Nek encen mboten telas ya cukup ambil saja cukup. Ini contoh. Banyak sunnah yang ditinggalkan Pak dalam kehidupan sehari-hari dan itu bukan syukur nikmat. Ngene apa nggih? Daripada dibuang begitu mendingan dimakan kalau dia diberikan orang lain. Nah ini loh Pak, mas taksih kata perkawis-perkawis ingkang dereng trep. Mari kita mulai dari diri kita. Pancen mengke lho iki bapak iki bar ngaji ning Baitul Muslimin saiki waneh. Nek muangan masyaallah, entek akeh. Lho, mboten kata Pak. Niku le mendet sekedhik ning ngantos resik. Kita jangan dilokne gur dilokne wae kok nggih. Nabi niku mboten mung dilokne, Pak. Kalau rumiyin Nabi saderipun dipun angkat dados nabi lan rasul, dipercaya seluruh orang Quraisy. Dijadikan pemimpin. Kalau ada masalah, nabi dijadikan pemutus. Begitu menjadi nabi mengajarkan beribadah kepada Allah, langsung kowe iki tukang sihir, kowe dukun, kowe peramal, kowe wong gendeng. Nabi lho niku. Ngene apa? Diusir, diboikot. Awake pun piyambak mung dilokke, ora marani kuru, mboten. Alhamdulillah mboten napa-napa Pak. Jadi ini termasuk konstruksi kita untuk menegakkan sunnah. Lah kur sunnah ya ora wajib. Lho, masalahipun niku mboten masalah niku sunnah napa mboten. Tadi jangan sampai kita benci. Mari kita hidupkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi ini penting. 8:30 biasanya dialog. Ada dialog. Oke, jadi setengah jam nih, insyaallah sampai jam 9 mawon. Ya, mungkin kapan-kapan boleh. Ya, tapi kita perlu rencanakan. Ya. Nanti mungkin suatu saat itu boleh sesekali. Ya, kalau mungkin sudah fasilitasnya lengkap, barangkali tidak mengapa. Ya, kita mulai subuhan di sini. Ya, subuhan, ya terus nanti habis subuh pengajian jam 7 mandi apa sarapan gitu ya, kambing guling dan seterusnya gitu. Misalnya gitu. Habis itu 1 jam istirahat, habis itu jam 8 sampai jam 10 kajian lagi. Istirahat, break, snack itu kopi susu. Ya, kemudian enggak ada tidur, salat duha macam-macam itu ya, ada macam-macam snack. Habis itu lagi kajian lagi sampai zuhur. Habis salat zuhur, salatnya makan mungkin kalau makan siang napa sing seger. Prasmanan pokoknya harus prasmanan. Prasmanan gitu, masyaallah. Mengundang catering itu di depan prasmanan sampai itu kajian lagi, enggak ada istirahat. Sampai sore snack lagi. Habis itu kajian lagi. Ya, sampai maghrib, sebelum maghrib baru mandi dan seterusnya. Maghrib teruskan sampai jam 9. Siap nopo mboten? Siap. Panitiane sing mboten siap. Loh, sinten ngertos Pak nggih, namipun rezeki. Niat kita begitu. Insyaallah Pak. Ini sesekali enggak apa-apa. Sesekali kita tinggalkan. Ya, istri, anak itu kan sudah biasa. Ya, bersama istri setiap hari. Sesekali lah. Sehari semalam di sini. Mungkin khatam nopo nggih, sak kitab nopo pripun. Ya enggak usah sak kitab. Mungkin ada runtut kita misalnya pesolatan kita ulang lagi. Kita baca dari A sampai Z. Ya, subhanallah. Namanya sakit insyaallah disampaikan. Wong kalau dulu kita ada pramuka, ada kemah, nggih napa nggih? Camping ada apa? Ya, itu kan nostalgia zaman dulu. Sekarang campingnya di Baitul Muslimin insyaallah. Begitu Pak, tinggalkan. Ya, sesekali ya istri dan anak-anak kita. Kalau perlu anak-anak diajak mungkin yang enggak besar enggak apa-apa insyaallah. Ini apa namanya? Camping, nanti dibuat apalah itu namanya. Outbound atau apa terserah ya namanya. Tapi yang jelas itu senang insyaallah kita. Tapi ilmiah, ini penting.
Sebagai bentuk apa? Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinipun para jamaah ingkang kula hormati, nggih. Tadi kaidah-kaidah penting, jangan sampai kemudian kalau kita melihat sunnah, termasuk tadi maaf ada muadzin, itu ada sunnahnya. Ya, ini sekedar masukkan subhanallah Pak muadzinnya, suaranya bagus sekali, ya. Itu seperti suara saya. Dulu pas jadi muadzin, dulu saya Pak sejak kecil itu senang jadi muadzin, masya Allah. Ya, lebih bagus suaranya. Tidak ada sunnah ketika muadzin. Suatu saat insya Allah saya usul ada pelatihan azan dan mungkin kita undang seluruh takmir misalnya di sini. Insya Allah kalau sudah ada pelatihan jadi imam, pelatihan itu. Di antara sunnah muadzin adalah memasukkan ini, nah seperti ini. Ya, jadi begini. Bukan hanya satu. Kadang-kadang begini lihat, gaya ini dua, yang betul dua. Yang seperti ini salah satu sunnah saja. Lu sunnahan ora apa-apa. Lu bukan masalah ora apa-apa. Ini menghidupkan sunnah. Ya. Termasuk di antara sunnah yang lain menyambung dua takbir itu langsung. Jadi Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar, tidak begitu. Yang tepat disambung. Allahu Akbar, begitu disambung. Ya, itu sunnahnya. Tapi kalau dipisah boleh enggak? Ya enggak salah. Ya, enggak salah, tapi tidak nyun. Kalau kita sudah ngaji harus berubah. Itu caranya. Nanti subhanallah. Termasuk kalau nanti ada beberapa hal, ya, di antara tangannya begitu. Ini contoh saja sederhana. Kalau kita bicara fikih itu hukumnya sunnah. Iya, bukan masalah sunnah. Katanya kita ahlus sunnah. Demikian contoh-contoh, nih. Banyak hal yang nanti bisa kita terapkan, insyaallah taala. Nah, ini di sesi terakhir sebelum kita ada mungkin diskusi apa. Saya ingin memanggil di sini disediakan 4 door prize Mas, nggih. 4 door prize. Tapi insya Allah door prize-nya ada 10. Saya kasih door prize, tetapi saya tidak membawa karena tidak tahu kalau pakai door prize. Saya tambah 6 nanti, tapi insya Allah dikasih besok. Ya, dikasih besok waktu pertemuan besok jadwal Ustaz Afifi. Nah, pekan depan insya Allah Ustaz Afifi. Cuman ya door prize-nya beda. Kalau dari Mas Heru karena beliau tinggi besar, berarti ya gede-gede. Saya pendek kecil ya, nanti kecil-kecil dari saya. Oke. Ini yang pertama door prize dari saya dahulu. Saya ingin mencari mahasiswa paling lama hidupnya di dunia. Enggak ada umurnya di sini. Sinten ingkang yuswanipun 7 dasa langkung. Angkat tangan. Pak Panut. Yang 70 lebih. Pak Panut nggih. Nggih, berarti Bapak Panut nggih saking Perum Jombor Baru. Yuswanipun nembe 7 dasa sekawan. Insyaallah. Ya, itu nanti karena ini bukan pertanyaan, itu nanti insyaallah dapat door prize dari saya. Ya terserah, saya enggak mau nyebutkan, nanti insyaallah itu pekan depan. Lalu peserta ya, niki senes yang mengajak anaknya loh ya. Ya betul-betul menjadi ikut ya, betul-betul ikut, bukan sekedar diajak, yang kecil diajak enggak, tadi ikut. Ada ikut memang rutin gitu. Yang paling muda Mas Abdul Halim. Nggih. Niki tebih saking Gulon. Tapi nek langkung inggil melih senes Gulon sing ngriki. Nyirah. Napa ngupluk. Nggih Mas, nggih insyaallah nggih. Nggih insyaallah Mas Abdul Halim terus. Nggih Mas Abdul Halim. Masih kesehatan iki. Engkang paling tebih saking pundi niki? Pundi? Pundi Pak? Gulon pinten kilo Mas? 12. Sing Srawalan pinten kilo? Oh mboten tebih. Gulon milih pundi? Oh, Bangun Tapan. Oh niku wana catur nggih. Sik, wana catur kalih Gulon tebih pundi? Wana catur nggih, Mas Jumari. Ya. Mas Jumari nggih. Paling tebih. Ingkang salajengipun Warek paling cedhak kok rebutan. Oke. Oke.
Ingkang ini nomor 1. Wah, ini. Senes nomor 1. Senes. Loh, niki Pak Panut meleh. Nomor setunggal niki ingkang tanda tangan. Pak Panut. Dalam? Paling gasnya Pak Panut nih. Tapi karena Pak Panut itu sudah dapat, biar bagi-bagi. Bawahnya berarti. Sepakat? Berarti nomor 2. Bapak Sofyan Aziz. Oh, ini juga dari Perumahan Jember Baru. Monggo nanti insyaallah. Sudah berapa tadi? 4 nggih? Sampun sekawan. Nah, ini ingkang gangsal sinten jadi muadzin ya. Yang kelima muadzin. Bapak sinten tadi? Muadzinipun sinten? Asma? Pundi? Oh, Mas sinten Mas Heri. Mas Ahmad, nggih. Nggih sami kali kula, berarti sama-sama kita muadzin. Pantes suaranya apik. Terus nek pengin swantenipun saya mungkin insyaallah naminipun ya Ahmad atau Muammar ngoten nggih, suara kori internasional. Nggih. Niki insyaallah nggih mungkin yang kelima. Yang keenam sekarang, sinten ingkang badhe maos surat Al-Kautsar. Nggih monggo, jenengan Mas. Ngangge mic. Ya nggih. Dipun maos. Nggih, maos niku nggih hafalan sami mau. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar wa sholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka wa anta. Nggih. Yang penting tadi saya minta membaca kapan? Ya, urusan nanti insyaallah mudah-mudahan suatu saat nanti kita ada pengen daurah tajwid atau tahsin insyaallah. Ya, ini penting bagi para a'immatul masajid. Ad-daurah asy-syar'iyyah misalnya ya, daurah syariah atau daurah tajwid li a'immatil masajid untuk para imam masjid, para muadzin. Insyaallah nanti mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah. Nanti kita usulkan ke panitia. Ya. Saya cuma pinter usul buat kamu. Nggih. Lah sakniki dari saya, itu nanti dari saya. Nah, sekarang kita baru pertanyaan resmi. Nggih, pertanyaan resmi isi dari pengajian kita. Pertanyaan pertama, niki rebutan. Angkat tangan nanti yang menunjuk Mas Heru, nggih Mas Heru, jenengan mengamati Mas Heru. Kinten-kinten sinten seingkang napa rumiyin angkat tangan lajeng ingkang leres jawabanipun. Kita kasih hadiah napa? Dari panitia. Napa Mas iki? Pantalun. Nggih, selono panjang insyaallah. Apa tafsir dari Al-Kautsar? Duh, Mas Heru sinten Mas Heru? Sempun. Oh, Mas. Mboten. Mengkirin. Sing putih. Napa niku? Tafsir dari Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Ada 2 tadi yang kita sebutkan. Tafsir dari Al-Kautsar. Napa tafsir Al-Kautsar? Nih. Mendel nih, sanesipun mendel. Napa Pak? Tafsir dari Al-Kautsar wonten kalih. Sesungguhnya salat dan berbeban. Laras napa mboten, Pak? Oke. Sinten iki? Waduh, lha kok akeh. Bingung kula sing untuk keberanian dia. Oh iya, sebagai bentuk keberanian itu ada hadiah khusus masyaallah nggih kangge Bapak sinten? Bapak Abdus Salam insyaallah. Sinten? Lagi. Nggih. Apa tafsir Al-Kautsar? Sebutkan 2. Mas Heru menunjuk. Ampun kula. Oke, monggo Pak. Ini. Nggih, Al-Kautsar. Artinya Al-Kautsar adalah nikmat yang banyak. Nggih. Bersyukur. Nikmat yang banyak, betul. Ingkang Mas Tunggal. Dereng. Nggih. Saya segera mulai. Dados sampun. Dereng. Sanesipun. Nggih. Mas Heru siap lagi. Silakan duduk. Pak Sofyan. Oh, Pak Sofyan. Yang pertamanya semua yang
Nggih. Iya, betul. Jadi Al-Kautsar artinya an-nahru fil jannah, sungai di dalam surga namanya Al-Kautsar. Ingkang kalih Al-Kautsar artinya al-khairul katsir, kebaikan yang sangat banyak. Sahih, masyaallah, barakallahu fiik. Nggih, Mas Heru. Niku ukurane kedah panjang niku. Nek nggon wayang niku petruk. Tinggi dan kurus. Nggih, mudah-mudahan barokah. Ingkang kekalih. Mboten sah angel-angel nggih. Sebutkan skema tadi. Nggih, niki nggih skema. Maca pareng maos ning catatanipun piyambak. Ya, boleh membaca tapi harus catatan sendiri. Harus betul nggih. Skema yang garis-garisan. Nggih, garis-garis panah. Kudu lengkap le, kurung buka, kurung tutup. Nggih, go. Yang pertama yang paling atas adalah tempat. Nggih, ini banyak. Terus panah. Panah dengan tempat yang bersubur. Nggih. Kemudian paman lagi ikhlas. Ibadah, nggih. Terus panah Panah lagi ikhlas. ikhlas. Contohnya ada dua Contohnya adalah dengan mengerjakan sholat dan berkorban. nggih, itu harus Sesuai dengan sunnah Nabi dan alias tidak boleh benci Nabi alias harus cinta Nabi. Asma sinten, Pak? Pak Yono. Pak Giono. Ya. Srawalan, masyaallah, barakallahu fiik. Nggih. Iku king melorot niku nggih, terjun nggih. Salajengipun ditakenan ingkang ketiga waosan inna a'tainakal kautsar. Na dipun waos panjang niku namine napa terus panjange pinten. Senior. Nggih. Ampun nate. Nggih, panjangipun pinten, Mas? 4 sampai 5 harakat. Nggih. Jadi wawasanipun menurut bacaan Imam Hafiz itu 4 sampai 5 harakat. Coba dipun waos, Mas. Nggih. Ya, bagus bacanya. Tinggal nanti difermak sedikit. Nah, sudah seperti Syekh Sudais. Insyaallah. Nggih. Nggih. Jadi bisa betul bacanya. Masih berapa lagi? Oh, tinggal satu. Saya pikir masih 25. Pertanyaan dari yang terakhir, kayaknya memberi kesempatan yang belakang, Mas. Mau sakit mau yang depan aja baik. Mesane sing ndi. Nggih. Pertanyaannya napa niku? Malah jadi lali. Nah, bahwasanya ibadah itu dari faedah dari ayat ini atau surat ini bahwa ibadah itu syarat diterima oleh Allah ada dua. Sebutkan. Nggih, niku sing ingkang mawon. Nggih. Sebutkan, Pak. Mung kalih niku kedah ngertos sedayanipun. Kedah pirsa panjenengan. Ya. Ya, ibadah syarat diterimanya ada dua. Napa, Mas? Syarat diterima ada dua, yaitu ikhlas dan menurut tuntunan sunnah Rasul. Nggih, ikhlas dalilnya yang di mana tadi di ayat itu? Enggak disebutkan aja. Kan cuma 3 ayat, pilih 3 ayat aja. Enggak dibaca. Dibaca itu kan ayat inna atainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Niku sing pundi? Ayat sing pundi mang sebut? Sing ikhlas, dalil ikhlas sing pundi? Ya pripun maosane? Nggih, fasholli li rabbika niku lho. Li untuk Rabbmu yaitu Allah. Salat sira he Muhammad kanggo pangeranira yaiku Allah.
Wanhar semono uga nyembelih korban kanggo pangeran. Cuma tidak diulang. Kalau diulang memang 2 kali. Syarat harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Pundi sing teng ayat ngriku. Lha kan mung telu nih. Sing inggih inna syani akau sak temene wong sing ora seneng marang sira Muhammad yaiku wong sing terputus, yang rendah, yang hina, yang tidak diberi kebaikan. Artinya kita mesti sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo Mas, barakallahu fiik. Mas sinten asmane? Mas Su Oh, senes semantong nggih. Mas Mati mugi-mugi nggih barokah nggih. Mekaten ingkang masih seperempat jam kita. Oh nggih, belum ada kita diskusi kita nggih. Tanya jawab. Mbok menawi wonten ingkang saged kita diskusiaken monggo. Pripun? Diskusi karena di tafsir jenengan baca itu ditirukan di sini. Nanti aja dari akhir. Apa di pertanyaan? Nek wonten ngangge niku. Oke, ngajeng rumiyin. Saya nanti depan, kanan, kiri, belakang. Oh, ngoten. Oke. Niki kebijakannya panitia lho, senes kula. Ya, insyaallah pertanyaan satu pun nanti semuanya bisa mendapat faedah. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan pagi tadi saya mendapat akad pagi. Nggih. Itu teman saya itu mengatakan gini, diajak saya itu untuk membaca sebuah terjemah tapi ya seperti tafsir. Jadi apakah ada untuk seperti terjemah itu sudah kita tuh mampu untuk tahu tentang tafsir dari Al-Quran? Sekarang kan namanya sudah banyak, jadi bukan tafsir dari Sepak itu katanya itu hanya terjemah yang menurut dari sisi bahasa saja, tapi menurut maknanya. Apakah ada Al-Quran yang nanti tafsirnya itu hanya seperti terjemah itu, tapi kita sudah mampu untuk memahami Al-Quran? Demikian mungkin pertanyaan ini juga kurang pas. Saya mohon nanti untuk bisa dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang kita nanti bicara masalah terjemah. Bolehkah Al-Quran itu diterjemahkan? Itu nanti dibahas dalam pembahasan tafsir, pembahasan ilmu Al-Quran. Kalau mengganti Al-Quran jelas tidak boleh. Jadi adanya terjemahan itu insya Allah boleh, dengan catatan itu sekedar untuk bisa memahami bahasa Al-Quran bagi yang tidak bisa berbahasa Arab. Oleh karena itulah kalau ada Al-Quran itu hendaknya ditulis Arabnya, baru kemudian bawahnya ada terjemahannya. Jangan sampai hanya terjemahan saja sehingga orang iki lu Al-Quran padahal cuma terjemahan. Jadi itu membantu kita, boleh-boleh saja. Nah, wallahu a'lam bishawab, terjemahan yang diakui oleh pemerintah kita itu terjemahan yang dari Depak. Maka lebih baik kita menggunakan terjemahan dari Depak itu. Meskipun namanya buatan orang pasti dan pasti ada kekurangan dan kesalahan, itu sudah otomatis meskipun kita belum meneliti, karena itu buatan manusia. Tapi bukan Al-Qur'annya yang keliru. Terjemah mungkin kurang, katanya kurang tepat, kalimat itu biasa. Ya, tetapi hendaknya kita merujuk ke sana. Memang saya lihat juga memang satu dua biasa, dan itu biasa. Semua buku tulisan itu nggak ada mas yang tidak ada salahnya, karena buku yang paling kitab yang sempurna hanya Al-Quran. Termasuk Sahih Bukhari itu nanti satu dua ada yang dikritik. Meskipun itu kitab paling sahih sesudah Al-Quran, namanya buatan manusia. Apalagi cuman kita terjemahan. Tetapi kita berupaya untuk merujuk ke sana sambil nanti ada satu dua yang kira-kira kurang tepat kita tanyakan ke ustadz atau ke apa. Adapun itu terjemahan insya Allah sudah diupayakan semaksimal mungkin. Tentu saja harus ada revisi-revisi. Adapun kalau tafsir beda lagi. Contoh di dalam terjemahan ya enggak Al-Kautsar ya mungkin kenikmatan yang banyak atau apa. Nanti kalau tafsir soalnya banyak sekali. Tidak bisa serta-merta kita hanya terjemah lalu bisa ngerti tafsir.
Ya, jadi intinya demikian. Ya, tidak bisa. Oh ini tafsir ini langsung paham, terjemahan langsung paham tafsirnya, tidak mungkin. Ya, kalau buku-buku tafsir itu banyak sekali dan tebal-tebal biasanya begitu. Tapi secara umum demikian. Intinya, kalau saya tetap menyarankan untuk menjadikan rujukan dalam yang disetujui pemerintah atau yang sudah mendapatkan ini dari pemerintah. Meskipun tidak semuanya pasti betul. Ya namanya itu buatan manusia. Termasuk ini fikih Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i Masya Allah. Bukan berarti semua pendapat beliau itu betul. Ya. Kalau yang keliru kita tinggalkan, kita ikuti imam yang lain begitu. Imam ini betul, kita ikuti yang ini begitu. Karena manusia itu punya kekurangan kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini mohon penjelasan asbabul nuzul dari surah Al-Baqarah ini. Jadi pertama, yang kedua menyambung tadi yang disampaikan oleh kita kaitannya dengan muadzin. Apakah muadzin setelah selesai adzan juga harus berdoa atau berdoa itu hanya bagi yang benar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sebab nuzulnya di antara disebutkan wallahu alam bishawab, saya belum membaca saya baca tapi lupa tidak banyak. Tapi intinya suatu kali ada seorang wanita disebutkan di sini adalah istri Abu Lahab kalau tidak salah, itu mengejek Rasulullah. Tadi disebutkan intinya tuh si Muhammad kuwi saiki wis ditinggalke setane, wis ora entuk wahyu meneh karena sudah agak lama tidak mendapatkan wahyu. Ya. Lalu dielek-elek diajak tuh wis ora disebut meneh, wis ora dieling, ora di ini. Pokoknya sudah enggak digubris sama itu dianggap setannya katanya. Ya Allah dianggap setan sama dia. Ya. Sudah enggak sudah habislah. Riwayat Muhammad sudah habis. Kemarin yo wingi ngaku dadi nabi ngene-ngene sok kaya ya oh saiki lho kan wis entek to obor-obor blarang. Jari ini ngoten niku. Kemudian turunlah ayat ini. Justru orang yang membenci Nabi itulah yang al-abtar, yang terputus, tidak disebut lagi, kemudian tidak punya ini, tidak punya itu dan tidak mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Kurang lebih demikian. Allah taala alam bisawab. Nanti silakan dibaca di dalam buku-buku tafsir, ya. Kemudian kaitannya dengan masalah adzan, Allah taala alam bisawab. Kalau kita lihat di dalam hadis-hadis, ya, idza sami'tumun nidaa faqulu misla ma yaqulul muadzin. Perhatikan kalimatnya. Jika kalian mendengar azan, seruan azan, maka bacalah sebagaimana yang diucapkan muadzin. Kecuali nanti, dan hadisnya banyak sekali. Ya. Man qala hina yasma'un azan, barang siapa setelah mendengar azan lalu membaca ini, berarti yang membaca bukan muadzinnya. Yang membaca adalah orang yang mendengar azan. Nanti demikian. Lebih detailnya insyaallah besok kalau ada khusus pelatihan azan. Ya, termasuk misalnya kadang-kadang kita jumpai orang mau azan membaca sholawat. Tidak ada. Yang membaca sholawat itu ada, tetapi orang yang mendengar azan. Di antaranya ya doa sesudah kita, jadi anjuran ketika azan, ketika mendengar azan kita nirukan bacaan azan. Kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita membaca hauqalah, yaitu la haula wala quwata illa billah. Bagaimana kalau kita mendengarkan bacaan as-salatu khairum minan naum, dibaca sama dengan itu. As-salatu khairum minan naum. Adapun bacaan bala syahidna wa ana sadaqta wa bararta wa ana minasyahidin, maka ini lemah. Dikatakan oleh para ulama ini bacaan yang lemah, meskipun ada hadisnya kalau tidak salah, tapi ini lemah. Sehingga kembali kepada hukum asal, kecuali hayya 'alas shalah wal falah, kita baca sebagaimana adanya. Begitu pula iqamah. Iqamah itu dianjurkan membaca. Termasuk pada qamatis shalah kita baca apa? Bukan bala syahidna, ya, bukan aqamah wa adamah, bukan. Itu juga kalau itu tidak, ya, tidak, itu lemah juga. Kita sama membacanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dianjurkan membaca dalam riwayat Imam Muslim,
Ya, barang siapa mendengar azan lalu dia membaca wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasulahu bil islami dina ghufira lahu dhanbuhu. Berarti orang yang sebelum membaca doa azan itu Allahumma rabbah membaca 2 kalimat syahadat dahulu, lalu membaca raditu billahi rabba, baru kemudian dalam riwayat yang lainnya itu dianjurkan kita membaca salawat itu orang yang mendengar azan, bukan muadzin. Nanti insyaallah kita bahas. Jadi kalau kita dengar azan ditirukan, lalu membaca 2 kalimat syahadat, membaca raditu billahi rabba, membaca salawat, baru membaca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata. Orang yang seperti ini halat lahu asy-syafa'ah, besok akan diberi syafaat oleh Nabi. Makanya nanti kita betulkan. Di masyarakat itu ada yang sudah betul, ada yang kadang-kadang kurang pas. Karepnya itu baca salawat, tapi yang baca mestinya yang mendengar. Nah ini yang perlu kita betulkan. Nanti silakan dibaca di buku-buku fikih. Kadang-kadang maaf, selama ini kita hanya padahal di buku-buku para ulama tidak begitu. Nah mari kita nanti lihat dia. Nah kita buka nanti. Kalau tidak percaya kita buka hadisnya. Oh ini loh, kita buka bukunya. Jadi kita bukan sekedar, dulu saya juga begitu. Namanya juga tidak tahu. Nggih, wallahu a'lam bissawab. Demikian. Masih lagi atau sudah selesai? Oh iya, tinggal boleh. Yang sudah. Kalau tidak nahar dan haud atau kautsar. Oh begitu. Ada itu nahr, an-nahru fil jannah itu di dalam surga. Sedangkan haud itu nanti sebelum di surga. Itu memang sambungan di dalam surga begitu. Jadi sungai di surga itu menyambung nanti sampai ke telaga haud. Ya, jadi nyambung begitu. Ya, ceritanya demikian di dalam nanti riwayat-riwayat Allah taala a'lam bissawab. Dan haud ini hanya diberikan kepada orang tadi siapa? Yang betul-betul nguri-uri melestarikan daripada warisan Nabi, yaitu apa? Ajaran Islam. Dan itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena besok ada orang sepintas dia muslim tapi mau mendekat, oh enggak boleh. Ternyata dia ngubah ini, ganti ini, nambah itu, ngurangi ini, maka ditolak oleh Nabi, tidak boleh. Padahal man syariba minhu, barang siapa minum dari telaga ini, ya, lam yadma abadan, tidak akan pernah haus selamanya. Masyaallah. Ini kemuliaan bagi orang-orang yang selalu nguri-uri, ya, nguri-uri melestarikan ini ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari sesuai kemampuan masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Selesai setengah belum? Sampai jam berapa tadi? Jam 9. Iya. Berarti nanti kalau pertanyaan 1 menit ya habis. Ribon? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering mendengar pada panitia pembangunan atau yayasan ini membangun suatu itu dari nggak apa-apa, kita nggak usah ikhlas dulu, yang penting besar pembangunannya atau itu gimana tujuan nggak apa-apa besar. Wallah alam bisawab. Kalau saya, kita mestinya tidak setuju. Masa nggak ikhlas? Kalau besar berarti ketok banget le golek. Insyaallah Nabi niku ya. Masjid Nabawi kalau rumiyin niku niki wedi Pak pasir. Makanya kalau seperti mewahnya luar biasa ini, enggak perlu kadang-kadang kita terlalu ribet ngurusi kayak kurang iki, kurang ini, sementara ruh daripada masjid ini terabaikan. Jamaahnya nyun ngapunten. Hampir semua masjid kita ini indah-indah, mewah-mewah, bagus-bagus, makrong wes luar biasa, ratusan juta bahkan miliaran. Ada saya lihat itu proyek di Masjid Quwatul Islam atau Quwatul Muslimin dekat Melia Porosari itu anggaran awalnya setahu saya dulu ke sana itu 16,8 M. Sampai sekarang belum sudah dihancurkan tapi belum dimulai. Itu seingat saya kurang lebih 16,8 miliar. Ya bagus, boleh kalau memang mampu dan dibutuhkan. Tapi kadang-kadang kita berlebihan. Jangan bicara duit, tapi bicaralah isi. Mari Pak, subhanallah. Zaman Rasul niku bocor trocok.
Nek salat Jawa troco nek sujud niki ne bekas. Masyaallah niku nabi manusia paling mulia di muka bumi, rela boten isin, boten gengsi. Masyaallah napa niku? Basa Indonesia basa boten basa Jawi sing sae napa? Kramane napa? Kramane. Bathuk niku napa? Napa? Palaranipun niku kenging siti, masyaallah. Lah awake dhewe niku rada lebu sithik, halah lebu. Ya Allah ya Rabbi. Kita ini kurang bersyukur. Ampun Pak. Jadi kalau kita kegiatan nunggu dadi kapan dadi ini? Sudah bismillah. Hidup ini kita untuk beribadah, bukan membangun rumah, bukan perkaya yayasan, bukan membangun masjid, bukan. Tapi kita beribadah kepada Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nek mboten usaha dipaksa-paksa Mas. Seadanya tapi ruhnya ini mari kita. Jangan sahabat itu seperti itu. Ya. Jadi kita jangan aku mungkururan. Jangan sahabat itu Masya Allah. Nyun ngapunten, panjenengan nate geblak kedusur awit keliren nopo dereng Pak. Dereng nate no. Nek geblak keluarkan mesti nate. Wah untuk terus keluarkan maler gitu. Niki Abu Hurairah radhiyallahu anhu Masya Allah. Boten saged dahar awit boten wonten ingkang dipun dahar. Miskin fakir Pak. Ngantos ke napa dawah wonten dekat mimbaripun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi semangatnya luar biasa. Menyampaikan hadis termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis kepada kita 5.000 sekian hadis. Sinten Abu Hurairah. Garwanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang cacahipun 9, termasuk Aisyah manusia paling dicintai oleh Nabi, 2 bulan berturut-turut tidak pernah masak, bukan karena malas, karena tidak ada yang dimasak. Kadang-kadang kita ini harus banyak, sudah ampun. Alhamdulillah kalau banyak, kalau tidak jangan berkecil hati. Kemenangan, kesuksesan, keberuntungan umat Islam bukan ditentukan dengan kekayaan, kehebatan, senjata, bukan. Tapi keimanan dan ketakwaan di dalam hati kita. Jadi penjenengan pun loko. Alah, wae dhewe koyo ngene iki pindah. Bismillah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Pertolongan itu kalau kita nolong Allah, ya seperti ini Pak insyaallah. Walah ngopo ngaji berbeket biyen yo ngaji padha wae. Ngetuprus. Guru ngono wae, tapi seperti ini membuat kita beriman. Allah menolong itu kalau kita beriman, bertauhid, Pak. Insyaallah dengan sebab kita meskipun sedikit, negeri kita aman, negeri kita makmur. Insyaallah nanti barokah. Siapa? Dengan sebab ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Insyaallah Pak, jangan rokok, jangan ini, apalagi nanti sing penting akeh ora ikhlas ora apa-apa. Ini mulai hari ini harus dihapus dari kamus orang ahlu sunnah. Harus dihapus. Napa meneh yo ngapunten, kuwatah hasil korupsi ampun dipun tampi. Wis tuh mesti mungkin boten berkah. Sekedhik boten napa-napa. Alhamdulillah kita merasakan coba penyinan sujud. Oh kena napa troco. Ya Allah Nabi aja seperti itu masa kita. Semakin menghayati kita ini banyak kurang syukur. Insyaallah Pak. Bismillah. Maka itu mari kita hapus. Ya. Jangan memperkaya diri. Ya. Apalagi dengan uang-uang tidak jelas. Bahkan kalau kita tahu persis ini hasil korupsi misalnya pencucian uang, kalau tahu persis jangan diterima. Untuk urusan masjid seperti ini. Ya, ini kalau pendapat saya, ini lebih berkah panjenengan yang ngapunten iki umplong niku wau ibaratnya 100 repes insyaallah Pak. Ya. Itu bisa mangcemplung nih 100 sesuk dibuka panitia subhanallah 100 euro. Nek mboten pitados mangkuk tek. Nggih napa? Aku mau nyemplung ke 100 ning nule 5. Lah kan 100 to niku. Bar itu subhanallah. Pak wingi nyemplung niku pinten, Pak? Ya mung 100. Diukur kok 100 bulan niku rezeki dari Allah. Subhanallah. Jadi luar biasa. Kadang-kadang seperti itu. Tadi intinipun jangan kita ini merasa wah bukan. Kita bukan proyek mercusuar, tapi proyek kita adalah proyek akhirat
kita dilihat oleh Allah, bukan dilihat oleh manusia. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuat kita ikhlas, membuat kita betul, membuat kita ahli syukur, ahli zikir dan ahli ibadah dengan baik kepada Allah, dan semoga Allah memberikan kita istiqamah di atas kebenaran sehingga Allah akan memberikan kita akhir hidup yang husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.